Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di dalam program Sapa Senja hari ini. Sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mika pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Baiklah, dengan firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini ada begitu banyak orang mengeluh. Ini terjadi bagi setiap orang. Sepertinya kondisi saat ini membuat orang lebih mengeluh daripada mengucap syukur. Kenapa Bapak Ibu Saudara terjadi hal demikian? Oleh karena sebagian orang lebih berpikir bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat berat, masalah yang tidak ada solusinya, bahwa masalah yang terjadi saat ini adalah begitu kompleks bagi sebagian orang, sehingga orang berkata demikian. Kenapa harus seperti ini? Aku capek, aku lelah, aku tidak sanggup lagi. Oleh karena itu Bapak Saudara, tema bagi kita sore hari ini adalah jawablah pertanyaan Tuhan. Dengan apakah Tuhan melelahkan kita? Itu dari bacaan kita di ayat yang ketiga tadi. Ini merupakan sebuah pertanyaan dari Tuhan. Kalau benar manusia itu lelah, kalau benar manusia itu tidak dapat lagi mengendalikan masalah, pertanyaan yang diberikan Tuhan, dengan apakah Tuhan melelahkan kita? Hal ini terjadi bagi setiap orang dan menjadi pertanyaan kembali bagi setiap kita Bapak Saudara. Kira-kira apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan sehingga kita berkata Tuhan melelahkan kita? Dan sore hari ini kita akan belajar apa penyebabnya. Apa penyebabnya sehingga sebagian orang berkata Tuhan telah melelahkan dirinya. Yang pertama, mengapa orang berkata bahwa Tuhan melelahkan dirinya? Yang pertama adalah karena orang tersebut lupa terhadap kebaikan Tuhan. Karena orang lupa atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena pikirannya sudah bercampur aduk dengan hal-hal yang negatif, sehingga susah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita melihat di ayatnya yang keempat ini Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi bagi bangsa Israel pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka akan keluar dari Mesir, mereka di sana mengalami perbudakan bertahun-tahun. Bapak Ibu Saudara, mereka mengeluh di dalam perbudakan itu. Tetapi hati Tuhan terbuka kepada mereka. Mereka keluar dari sana bukan dengan kekuatan mereka sendiri, bukan maunya sendiri, tetapi Tuhan yang mengasihi mereka. Tuhan yang mengirimkan Harun kepada mereka dan Musa. Supaya apa? Supaya mereka membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Tetapi mereka lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan atas kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kita mengalami demikian. Kita lupakan kebaikan Tuhan, sehingga sebagian orang berkata Tuhan melelahkan dirinya. Janganlah ini terjadi bagi setiap kita. Mari hati kita terbuka kepada Tuhan, dan kita melihat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kita. Mari kita hitung setiap berkat kemurahan Tuhan yang sudah diberikan kepada setiap kita. Yang kedua Bapak Saudara,
Mengapa orang berkata Tuhan telah melelahkan dirinya? Yang kedua adalah karena kita malas. Karena orang tersebut malas. Di ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntun Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa itu. Apa yang Tuhan tuntut kepada mereka, tetapi karena mereka malas, karena mereka sulit untuk berbuat sesuatu. Kembali kita melihat di ayatnya yang ke-6. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Bapak Ibu Saudara, setiap kita pergi menghadap Tuhan, dikatakan bahwa kita tidak pernah datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Allah telah memberikan perintah kepada mereka, memberikan hukum, tetapi mereka bertanya lagi kepada Tuhan, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan? Bapak Saudara, sudah jelas bahwa ketika mereka akan pergi kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, tidak dengan tangan hampa. Ada banyak hal yang dilakukan untuk Tuhan. Dan yang ketiga adalah karena hati kita jahat. Karena hati sebagian orang jahat, tidak lurus lagi kepada Tuhan. Di ayat yang ke-8 yang sudah kita baca, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut hal-hal yang besar bagi umatnya, tetapi yang Tuhan mau, yang Tuhan terima, yang Tuhan minta adalah kerendahan hati kita, berlaku adil. Pertanyaan ini bagi setiap kita, Bapak Saudara, sudahkah kita adil kepada Tuhan? Sudahkah kita adil terhadap Allah yang mempunyai kehidupan ini? Ini merupakan sebuah perenungan bagi setiap kita. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Kalau kita hitung dan kita hitung tidak sebanding apa yang sudah Tuhan taruh, apa yang sudah Tuhan korbankan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-8 ini dikatakan, marilah kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang keempat adalah karena kita tidak mengerti kehendak Allah. Orang akan mengeluh di dalam dirinya. Orang akan lebih banyak mengeluh terhadap dirinya. Orang akan lebih banyak mempersalahkan Tuhan karena tidak mengerti kehendak Allah di dalam dirinya. Bapak Saudara, segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami, itu semuanya ada maksud dan rencana Tuhan. Tuhan bukan berarti tidak punya kerjaan sehingga memberikan ujian kepada setiap kita. Bapak Saudara, di dalam perenungan yang sudah kita lewati, bahwa masalah, persoalan menuntun kita kepada kemuliaan. Hal ini terjadi bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan bagi setiap kita. Ayat 10 dikatakan, masakan aku melupakan harta benda kepasikan di rumah orang fasik, dan takaran epa yang kurang dan terkutuk itu. Bapak Saudara, kalau kita mempercayai bahwa kita adalah buatan tangan Tuhan, umat ciptaan Tuhan, kita percayai bahwa kita diciptakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita mengerti apa kehendak Tuhan. Marilah kita ketahui setiap kehendak-kehendak Tuhan terjadi bagi setiap kita di dalam persoalan yang kita hadapi saat-saat ini. Bapak Saudara, marilah pertanyaan-pertanyaan itu kita singkirkan dari kita. Tetapi mari kita berpikir positif terhadap masalah, terhadap persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita tetap maju di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tetap kita rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini renungan untuk kita
kita maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.